tidak banyak bicara dengan Pak Anas. Ya. Saya lebih banyak ke Pak Mahfud yang lebih banyak bicara dan punya informasi yang lebih banyak. Pak Mahfud maksud Anda ini? Pak Mahfud Suroso. Dia yang menjelaskan panjang lebar gitu. Ya, salah satunya saya selaku manajer pemasaran. Ya. Waktu itu kita dikomen oleh info gedung pajak bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Mahfud transfer kabel datanya dari bawah ke atas di Jalan Dasari tidak maksimal. Saya minta waktu karena Itu pelaksanaan proyek siapa Pak? Adikarya, Adikarya. kontraktornya Dutasari. Oh, supportnya Dutasari. Itulah Ya. katanya Mahfud Suroso di situ. Ya, karena Jadi ada komplain dari pemilik proyek. pemilik proyek. Nah, sebagai manajer pemasaran kita juga mempunyai survei kepuasan pelanggan, Pak. Jadi Ya. setelah pekerjaan dilaksanakan Oke. ada survei, ada komplain. Tentang pajak ini apa yang berhubungan dengan terdakwa? Terdakwa ngomong apa saat itu? Beliau tidak banyak bicara dengan saya, Pak. Dia tidak sama Anda, sama yang lain yang Anda dengar apa? Ya kalau saya dengan Pak Mahfud lebih banyak teknis mengenai pekerjaan dan informasi proyek. Dan Pak Anas juga baru kenal saya waktu itu, tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Kalau tentang Hambalang, ada nggak terdakwa yang menyinggung atau bicara? Tidak, Pak. Tidak. Pak Mahfud yang banyak bicara. Terus Pak Anas dengar aja atau ikut juga komentar? Tidak, Pak. Tidak. Tidak benar. Tidak komentar. Jadi dengar aja kalau gitu. Tidak juga. Ya, tidak. Yang benar yang mana? Ya saya bicara dengan Pak Mahfud, Kan ada berempat itu. Ya. Itu duduk di mana Pak? Ada hadapan duduknya atau di mana? Kira-kira, Pak. Jadi saya, Pak Mahfud, Pak Munadi, baru Pak Anas. Oh, berempat situ deret. Ya, karena kerjanya sini kan ada pelayannya, kompleknya dituangkan, seduh, panas. Sekitar Oktober 2009, sehabis sholat maghrib di Mall Plaza Senayan. Ini tempat lain lagi Pak ya? Tadi di Pacific Palace. Ya, Nah, ini di Plaza Senayan. Bertemu dengan Mahfud Suroso, Muladi Herlambang, dan Anas Urbaningrum. Itu masuk lobi belakang. Kemudian Mahfud Suroso mengajak saya minum teh di kedai teh 69, 63, Pak. 63 di Plaza Senayan. Nah itu apalagi dibicarakan Pak? Ya, Yang kedua ini yang di Plaza Senayan. ya, semuanya tentang informasi proyek yang sedang kita urus itu, Pak. Ya, salah satunya Hambalang itu. Salah satunya Hambalang. Kalau di situ bicara nggak terdakwa? Sama, Pak. Jadi kita duduknya lebih dekat sama Pak Mahfud yang banyak bicara Pak Mahfud. Ya, tapi kalau terdakwa bicara dengar kan Anda? Atau nggak dengar dia bicara? Enggak begitu dengar, Pak. Nggak jelas apa yang dia sampaikan gitu. Ya, karena kita duduknya belajar gitu. Tapi yang bicarakan proyek. Iya, Sir. Proyek salah satu proyek Hambalang berarti ya. Iya. Yang ketiga masih di Plaza Senayan tahun 2009. Ada lupa ini bulannya apa? Ya, Iya. Pak. Kebetulan bertemu dengan Mahfud Suroso, Muladi Herlambang, dan Anas Urbaningrum di lobi Plaza Senayan. Lobi depan ini Pak. Betul. Pada saat itu Mahfud Suroso membawa paper bag bertuliskan Sogo. Saudara Anas Urbaningrum memberikan paper bag tersebut kepada Mahfud Suroso karena saudara Anas mau rapat di DPR Senayan. Setelah Anas Urbaningrum pergi dengan mobilnya, Mahfud Suroso mengatakan yang ini ada rezeki nih. Ada orang ngasih ke Pak Anas baju, ada 3, ambil satu-satu. Kemudian saya mengambil baju kemeja warna putih dengan merek Gaya Larus ukuran 16,5. Muladi Herlambang, Mahfud juga mengambil masing-masing satu kemeja, setelah itu kami berpisah. Iya. Itu malah yang ngasih Pak Anas, yang ngasih sama Anda gitu. Bukan, jadi Pak Mahfud karena Pak Anas dulu kita ngobrol di lobi di Senayan, tadi ada yang ngasih Pak Anas, kemudian Pak Mahfud dikasih ke kami, ada saya, Pak Munadi, dan Pak Mahfud. Ada kebetulan waktu itu baju Gaya Laros warna putih.
Oke. Kemudian yang BAP 42 Pak ya. Ini saya langsung berhubungan dengan terdakwa aja. Anda katakan tentang saudara Anas Urbaningrum, saya baru mengetahui bahwa istrinya saudari Atiyah Laila juga ada namanya dalam akta kepemilikan PT Dutasari Citra Laras. Dari mana Anda tahu ini? Kalau yang pertama pada saat kita ketemu malam beliau menceritakan tentang pengurus Dutasari. Kemudian pada saat saya diperiksa di KPK ditunjukkan akta-akta banyak perusahaan termasuk Dutasari. Mau tertulis di situ Ibu Atiyah, Pak Mahfud Suroso, Pak Rudi Wijaya. Oke. Kemudian ini tentang kongres di Bandung, ya. Di sini Anda katakan Anda menyerahkan uangnya dengan yang namanya Sofi. Iya, Betul. betul. Siapa Sofi? Direktur Keuangan Bio Farma. Waktu itu ya. Ya, oke. Di sini Anda katakan setelah mengambil uang dari Bu Heni. Iya. Betul, Bu Heni ada ngasih uang tadi itu? Jumlahnya 500 juta? Ya, Nah, untuk keperluan apa, Bu? ya di situ tulisannya Pak Arifnya sumbangan Sumbangan suara. suara. Kemudian Pak Arif, ini Anda ceritakan tentang penyerahan uang ini, ya. Iya. Jadi Anda bertiga dengan Mardi, sopir, Sunanto, proyek manajer kerja di Karya dengan dari Ekstrel Nissan Pol 1053A menuju ke Bandung, bertemu dengan Sofi di Starbucks, Paris Panjapa. Iya, betul. Nah, kemudian karena Sofi itu merasa tidak aman, merasa dibuntuti oleh orang lain, bergeser ke POM atau SPBU di tol Cipularang ke arah Jakarta. Iya, betul. Betul. Dan disitulah Anda menyerahkan uangnya di tol itu, Di pom bensin. di pom bensin itu, Iya. pada Sofi. Iya, betul. Kemudian di kesempatan lainnya, di kantor Anda bertemu lagi dengan si Munadi Herlambang ini. Iya, betul. Dia tadi yang kaitannya saya sama JPU tadi itu yang katanya itu bagaimana nggak tenang, DPC-nya sudah disangguin gitu. Iya, betul. Betul Pak, itu yang ngomong siapa itu? Pak Munadi. Munadi. Setelah acara itu, Munadi ini sama Munadi Herlambang ini sama dengan Andi Muhayyad tadi itu sama orangnya? kalau di kami panggilannya Mas Andi, Pak. Andi. Dia Andi nama- maksudnya Andi Muhayyad. Munadi, namanya Munadi Herlambang. Namanya Munadi Herlambang, panggilannya Pak Andi. Andi Muhayyad. Iya, Sama orangnya. sama. Ditanya ya ke Pak Trisna ya. Saudara tadi mengatakan ada 21 miliar yang belum dipertanggungjawabkan ke Pak Bagus. Iya, Dari 21 miliar itu untuk apa aja? Yang saudara tahu. ya itu adalah untuk Termasuk pengeluaran. yang saudara katakan tadi termasuk 5 bon dan skuter Iya. JPU tadi. Iya Pak. Nah, kemudian Jadi, sisanya apa juga untuk tidak, pengeluaran apa aja? ya pemasaran Pak. Jadi itu pengeluaran yang dilakukan oleh manajer pemasaran dan Pak Bagus yang belum diselesaikan, artinya belum dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga pada saat bulan Juni itu saya minta pertanggungjawab ke Pak Bagus, bagaimana Pak ini yang belum diselesaikan ini. Oleh Pak Bagus dijawab, tolong dimintakan ganti ke Pak Mahfud Suroso. Hubungannya apa? Yang saudara Mahfud Suroso? Saya tidak tanya seperti itu Pak, karena diperintahkan seperti itu. Akhirnya saya hubungi sama Pak Mahfud Suroso. Terus kemudian setelah saudara hubungi yang 21 ini dibayar? Enggak langsung Pak, jadi kira-kira 10 minggu atau 10 hari berikutnya itu baru direalisasi. Realisasi 21 miliar ya. termasuk yang 5M tadi kan sudah keluar, yang 5 bon tadi yang dikatakan oleh JPU itu kan sudah keluar lagi. Iya Pak, maksud saya itu untuk mengembalikan ke kasnya Adikarya gitu loh Pak. Jadi itu awalnya itu uang dari kasnya Adikarya semua yang sudah dikeluarkan tapi belum dipertanggungjawabkan gitu Pak. Sehingga masih
di catatan saya adalah masih kasbon sementara itu. Tapi yang sisanya, sisa dari Dompet 1 kan dibuangin 5M. Iya Pak, 2 miliar Pak. 50 tadi. Iya, iya. Itu berapa sisanya? Yang saudara tahu? Ya, sekitar 19-an gitu Pak. 12M. Iya. Kemudian pada Pak Arif ya, sekitar September ya, sampai April 2010 kita menunda. Waktu itu harap minta 500 juta. Iya. Itu untuk keperluan apa itu? Nah, sudah tahu. Ada hubungannya dengan Hambala? Yang April itu Pak Hadi Rusman untuk misalkan utangnya Pak Hadi Rusman yang dimintakan kami untuk menangani, untuk mengganti. Jadi Pak Wafid melalui Pak Paul Milwan, staff ya, minta penggantian agar kami mengganti sehingga ditulis Penggantian apa? waktu itu salah satu pengurusan proyek sebelumnya Pak, karena Pak Proyek apa? Apa proyek? Proyek Hambalang. Wisma Proyek Atlet? Hambalang. Hah? Proyek Proyek Hambalang. Hambalang. Ya, itulah. Saya katakan tadi ada hubungannya kan kita masuk Pak Hambalang ini. Iya Pak. Ada hubungannya. Iya. Tambah sedikit untuk Ibu Feni ya. Saudara kan kasir PT Adhikarya. Ya. Berkaitan dengan pengeluaran uang dari PT Adhikarya yang berkaitan dengan terdakwa, saudara masih ingat ada berapa kali? 500, 4 kali. 4 kali, kalau 500. 500, kan yang 500 2 kali itu Pak Bagus, yang 500 2 kali lagi itu Pak Arif Abdul Rahman. Yang 10 juta. Kalau itu enggak Pak, itu dikasihkan ke Pak Bagus karena itu untuk meningkatkan Pak Bagus sendiri. Oh. Jadi 10 juta untuk entertain Pak Bagus. Iya. Entertain, apakah entertain berkaitan dengan menjamu terdakwa Itu atau yang nulisin Pak Bagus Pak. Jadi semua, jadi kalau Pak Bagus Karbon, saya yang nulis, tapi yang peruntukannya nulis Pak Bagus. jadi yang 10 juta disebut peruntukannya apa? Ya di situnya entertain dengan Anas. Oh, entertain dengan Anas, Iya. tapi uangnya diterima oleh Pak Pak Bagus. Bagus. Ya. Jadi yang 10 ini terpisah, Ya, berarti 5 kali dong. ya 5 kali. 5 kali dengan jadi 500 4 kali, Ya, 10 juta sekali. ya. Yang menerima semuanya. Yang menerima yang 500 2 kali ya Pak Bagus, yang 500 2 kali ya Pak Arif. Oh, Arif Pak ini. Oh. Saya kembali kalau itu kepada saudara, karena saudara ada. Yang saudara terima 502 kali, saudara kemanakan uangnya? Yang pertama itu saya sampaikan ke Pak Munadi. Yang kedua saya sampaikan ke Pak Sofi di Bandung, yang waktu itu karena ada permintaan Pak Munadi untuk kepentingan Kongres. Waktu saudara menyerahkan ataukah pada saat saudara Munadi dan Sofi menerima, apa dialog yang dilakukan? Ini salah satunya bahwa Pak Munadi kembali menurut Pak Sofi disampaikan ke saya mempunyai tugas berat. Yang sama itu waktu itu ya semacam pengumpulan pencarian dana kurang lebih gitu, sehingga untuk di Kongres itu untuk terdakwa. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Munadi dan Sofi ini atas permintaan terdakwa ataukah atas inisiatif daripada Munadi dan Sofi? Sampaikan tak kepada saudara apa kalimat? Kalimatnya ada permintaan untuk kebutuhan Kongres yang waktu itu semalam-malam saya sampaikan. Saya bawa dengan mobil dinas saya
istri waktu itu dengan ditemani sopir dan teman ke Bandung, ketemu dengan Pak Sofi yang kemudian kita sampaikan uang 500 juta ini sudah disiapkan oleh Bu Eni. Ya, pertanyaan saya, apakah itu inisiatif daripada Munadi dan Sofi sendiri? Apakah itu permintaan terdakwa yang kemudian mereka melakukan action dengan menyampaikan itu kepada saudara dan saudara penuhi? Bagaimana sebetulnya? Saya waktu itu hanya melaksanakan tugas karena di tugas Pak Bagus tadi misi itu agar segera ke Bandung mengambil uang Bu Eni, kemudian bikin pon, kita sampaikan melalui Pak. Kalau saudara diminta Teguh Bagus lagi, jadi tidak langsung saudara berdialog mengenai permintaan itu dengan Munadi dan Sofi. Iya. Artinya begini, saya menanyakan saudara itu keterlibatan dengan uang itu sejak pertama berdialog dengan Munadi dan Sofi. Apakah saudara itu kemudian terlibat di situ setelah ada perintah dari Teguh Bagus untuk selanjutnya menyerahkan uang itu kepada Munadi dan Sofi? Itu yang ingin saya tegaskan. Bagaimana sebetulnya? Ya waktu itu saya hanya ditelepon oleh Pak Teguh untuk segera ke Bandung, kemudian Pak ini sudah menyiapkan Telepon, uangnya. siapa yang telepon? Pak Teguh Bagus ke saya yang saya bawa ke Bandung. Dan saudara serahkan ke Munadi dan Ke Pak Sofi, Pak, melalui Pak Sofi. oleh Pak Sofi apa dua orang itu? Pak Munadi lagi persiapan tidak bisa ketemu. Oleh Pak Sofi itu 1 Iya. M itu. 500. Ya, Sebelumnya 500 diambil Pak Munadi ke kantor, saya menyerahkan di kantor. Saya saudara saksi dari tadi saudara terangkan bahwasanya Rosa itu kan ada mengganggu ya, dan menceritakan bahwa dia ada hubungan dengan Aisyah dan juga dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Begitu tadi kan. Apa yang dikatakan oleh Rosa ini sehubungan dengan kaitan hubungan dia dengan Nazar atau dengan terdakwa? Apakah hubungannya apa? Kalau berusaha waktu itu hanya menceritakan bahwa waktu saya diundang datang ke kantornya di Casablanca, bahwa di Anugerah itu ada Pak Nasar, ada Pak Anas, ada Pak Nasir. Kita pernah rapat dengan Pak Nasir, dengan pegawai yang lain juga di situ. Tapi saya tidak ketemu dengan Pak Nasar dan Pak Anas di. Ya, karena kalau saudara terus takut sehingga melaporkan ke atasan saudara ini, saudara menganggap ini diganggu. Karena ada apa itu? Karena berusaha mengancam agar adikarya untuk mengundurkan di proyek itu. Dia mau melaporkan ke Pak Sesmen, Pak Pemilik Proyek, bahwa berusaha sudah keluar uang cukup banyak, untuk sekitar 20 miliar kata berusaha, sehingga dia tidak mau proyek ini tidak diperoleh oleh berusaha. Kemudian saudara akan lapor ke atasan Teguh Bagus ya? Iya. Saudara Lejen Teguh Bagus mereport pada Mahfud Suroso. Iya. Apakah saudara mengetahui bahwa Mahfud ini kemudian minta tolong kepada terdakwa agar tanda kutip Rosa dan Nazar tidak mengganggu proyek ini lagi? Iya betul. Jadi waktu itu Pak Bagus menghubungi Pak Mahfud Suroso, kemudian besoknya beliau datang bahwa minta bantuan karena berusaha minta agar adikarya jangan ikut-ikutan lagi di situ, minta mundur. Kemudian Pak Bagus minta bantuan Pak Mahfud. Kemudian Pak Mahfud menyampaikan bahwa beliau akan menemui di acara buka puasa Pak Anas, Pak Nasar dengan Pak Anas. Untuk minta tolong pada terdakwa ini. Iya. Saudara tahu akhirnya memang Mahfud ada menjumpai terdakwa sehubungan dengan hal ini? Iya Pak, sebelum dan setelahnya Pak Mahfud menyampaikan ke kami, beliau menyampaikan
menyampaikan bahwa sudah berhasil bertemukan dengan Pak Anas dan Pak Nasar juga Pak Anas. Kata-kata berhasil ini apa maksudnya? Artinya Bu Rosa sudah tidak ganggu lagi. Tidak ganggu lagi karena sudah minta tolong terdakwa Iya, supaya mereka tidak ganggu lagi. iya betul. Nah nyatanya setelah itu apa memang Rosa masih mengganggu? Tidak Pak, setelah Tidak itu lagi ya? lelangnya jalan lancar. Jalan lancar. Kemudian terkait adanya permintaan 10M dari Rosa, katanya dia sudah banyak apa ya. Kemudian kan diganti nih oleh Adikarya yang 10M ini. Waktu itu Bu Lisa menyampaikan ke kami, datang ke kami untuk Ya akhirnya diganti. diberikan. Ya. Ini uang apa yang sudah dikeluarkan oleh Rosa ini 10M ini? Terkait apa ini? Menurut dalam berusaha saya waktu itu dia udah belanja untuk anggaran proyek Hambalang, Spesifiknya? pengadaan anggaran proyek Hambalang. Apakah ada juga disebutkan bahwa untuk pengurusan sertifikat juga di situ? Termasuk dia sudah keluar banyak sampai 20 miliar, ada pengurusan tanah dan anggaran. Baik ya, ini tadi saudara sebagai penguasa, pernahkah saudara menyerahkan langsung sejumlah uang untuk barang kepada terdakwa ini? Tidak. Tidak pernah. Saudara tahu adanya penerimaan barang oleh terdakwa berupa mobil Harrier, Velfire, dan juga mobil Eldra? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Itu kalau dia Adikarya. Jadi kami sampaikan ada semacam contoh yang diberikan untuk proyek ya seperti itu ya. Nah, kemudian dalam hal proyek itu didapat sesuai dengan uang yang diperoleh dari proyek. Nah kalau tidak dapat beban di perusahaan itu beban yang menanggung siapa? Kalau proyek kalau nggak didapat itu Ya kan dari keterangan saksi ini kan ada beberapa Ya. proyek yang sudah mengeluarkan uang tapi tidak dapat proyeknya. Nah dalam hal seperti itu bagaimana? di kebijakan kepala divisi diganti dari efisiensi proyek-proyek yang lain, Pak. Kita 1 tahun anggaran bisa ada sekitar 20 sampai 30 proyek berjalan. Setahun itu bisa perputaran sekitar 2 triliun, Pak, untuk beberapa proyek itu. Sehingga efisiensi dari proyek-proyek itu sebaiknya dipakai untuk menutupi apabila tidak berhasil memperoleh proyek. Ya. Nah kemudian tadi kepada Rosa katanya kan sudah sampaikan kepada bahwa dia sudah keluar 20 miliar, kemudian dia hanya menuntut 10 miliar. Apakah benar seperti itu? Betul, jadi waktu Bu Rosa meminta pengembalian melalui Bu Lisa 3/10, yang saya tahu cuma 3/10, karena waktu saya dikonfrontir dengan Pak Nazar dan beberapa yang lain dan Pak Paul juga, bahwa yang sisanya Pak Nazar juga ke proyek Wisma Atlet. Oh gitu, jadi ada kompensasi lain ya. Iya. Nah kemudian mengenai fee, sebenarnya yang negosiasi fee itu siapa? Yang 18% kemudian jadi 15%. Itu Pak divisi kami dengan Pak PK, Jabat Pembuat Komitmen, Pak Dedi dari Kemenpora. Ya. Itu nilainya berapa pada akhirnya? 15%. Kira-kira. Dari 18%, kemudian 2011 sebelum Pak Barus berpindah ke kantor pusat, beliau menyampaikan sudah memenuhi Pak Roket menjadi 15%. Bagaimana dengan uang yang sudah dikeluarkan 10% untuk 10 miliar untuk itu tadi? Kan sudah diganti di progres pertama setelah Enggak, maksudnya apakah tidak perlu diperhitungkan dalam 15% tadi? Semua beban-beban pengeluaran yang terkait dengan proyek Hambalang itu dibebankan ke marketing fee tadi. Kemudian mengenai supon, ya. Penunjukan supon itu kewenangan siapa? Kepala divisi, Pak.
kepala divisi. Dalam hal ini siapa pada waktu itu? Teguh Bagus. Nah, alasan untuk menunjuk DCL tadi? Mungkin Pak Teguh Bagus yang lebih tepatnya. Kalau saya, karena Mamaku sudah mengikuti. Kalau nilainya bagaimana? Tadi keterangan saksi ini ada di nilainya 330 miliar. Ya, kontraknya Pak Mahfud sekitar 330 miliar. Apakah itu merupakan nilai atau harga yang wajar ketika melihat untuk pekerjaan support mechanical engineering? Penyebaran di kami di korban itu lebih banyak karena pekerjaan mekanik elektrikal itu lebih spesifik di luar non standar, sehingga penyebaran pembebanan itu lebih banyak di pekerjaan mekanik elektrikal di samping pekerjaan lain, struktur, arsitek, landscape, infrastruktur dan sebagainya. Jadi menurut saudara saksi ini harga yang wajar gitu, tidak 330 miliar. 330 miliar ya ada pembebanan tadi. Enggak, maksudnya wajar atau tidak? Ini coba saya bacakan di keterangan saudara saksi yang nomor 48. Bahwa berdasarkan perhitungan dari tim leader mechanical electrical dengan Italia, yaitu Bapak Mintanto, untuk proyek Hambalang nilai wajar kontrak support mechanical electrical adalah berkisar 195 miliar. Makanya saudara saksi sebelumnya kan sudah pernah diperiksa oleh Ya betul. tolong disampaikan keterangan yang jujur, yang sebenarnya, Ya. tidak usah ditutup-tutupin. Ini bagaimana bisa diceritakan? Dari 195 yang ditaksir oleh tim appraisal menjadi 330 miliar, bagaimana bisa dilihat? Ya waktu itu karena ada pembebanan dari kalau 18% terhadap 1 triliun kan 180 miliar. Karena cukup besar, sebagian besar kurang sekitar 80. Mungkin detailnya nanti di manajer estimating itu dimasukkan ke dalam kontraknya Pak Witasari. Kita selisihnya 100 miliar lebih. Nah kemudian untuk pekerjaan Dutasari Mitra Laras, apakah tidak ada perusahaan-perusahaan yang lebih berkompeten atau lebih mempunyai kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan ini? Misalnya di bawah perusahaan saudara sendiri, apa tidak ada? Di kami memiliki vendor approve list, subkontraktor approve list, ada beberapa yang lain. Tapi saya tidak tahu kenapa yang dipilih waktu itu Dutasari Mitra Laras itu karena saudara saksi tidak duduk di tim yang menunjuk Dutasari. Tidak. Jadi tidak tahu sebetulnya dia berkapasitas atau tidak, mempunyai kapasitas untuk mengerjakan support ini atau tidak. Tidak tahu. Yang saya tidak ada di dalam tim juga. Baik, berikutnya kami persilakan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Kami mulai dari saksi Bu Yeni ya. Eni ya. 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 Dari keterangan yang disampaikan saksi-saksi tadi Bu, kalau saya tidak salah, yang nanti diterangkan kalau memang salah, untuk mekanisme bond sementara itu diajukan oleh kepala divisi, kalau disetujui manajer baru Ibu keluarkan uang, begitu? Ya, benar. Benar ya Bu ya, Ya. mekanismenya itu ya. Ya. Baik. Pada saat Ibu mengeluarkan uang, ada Ibu tanya siapa yang menulis, siapa yang untuk apa, itu langsung saja sudah ditulis atau Ibu yang menulis? Kalau Pak Bagus yang kasbon, biasanya saya yang menulis. Baik. Peruntukannya biasanya Pak Bagus yang nulis, Pak ini untuk apa? Baik. Jadi Ibu hanya menulis siapa pihak yang meminta. Ya, Tetapi Pak Bagus yang meminta itulah yang menuliskan Ya. peruntukannya nanti. ya. Waktu dituliskan peruntukannya, kembali lagi nggak formnya itu atau kwitansinya itu ke Ibu? Kembali lagi ke saya. Kembali lagi, Ya. baru Ibu tahu, oh ini peruntukannya seperti ini. Ya, Pertanyaan saya kemudian Bu, kalau Pak Bagus minta, Teguh Bagus minta kepada Ibu, ada pernah Ibu nolak? tidak Pak. Tidak, jadi Ibu hanya mengeluarkan uang saja, Ya. peruntukannya sudah ditulis ya, jadi Ibu hanya sebatas itu ya. Ya. Baik.
Tapi atas persetujuan manajer keuangan Ya, Pak Trisman. tadi saya sampaikan tadi kalau sudah disetujui oleh manajer keuangan, Ya. baru Ibu Ya. silakan. Ya. Begitu, baik. Selanjutnya Ibu, ya, yang saya tanyakan adalah uang itu diambil dari mana, pos mana dalam PT Adikarya itu? Apakah ada memang disiapkan khusus untuk bon-bon sementara ini ada disiapkan khusus? Enggak, awalnya dari kas divisi. Kas divisi. Kas divisi itu banyak dalam tiap bulan diisi terus begitu atau Ya, bagaimana? kalau seandainya sudah ya habis kita ngambil lagi. Baik, berarti kalau sudah habis ngambil Iya. lagi, habis isi Iya. ngambil lagi. Iya. Baik. Selanjutnya apa yang Ibu bisa jelaskan soal satuan pengawas internal? Ada lembaga itu di Adikarya. Ini apa SPI ini, Bu? Ada. Apa itu? Ya, satuan pengawas internal. Ya. ada. Ya. Ya, tugasnya apa dia? Yang mengaudit. Mengaudit. Ya. Mengaudit ya. Ya. Jadi SPI ini mengaudit termasuk bon sementara ini. Ya. Termasuk. Ya. Jadi SPI ini juga tahu ada mekanisme, ada prosedur bon sementara ini. Ya. Ada, baik. Kalau begitu ada, memang ada. Saya ke saksi Pak Arif ya. Di BAP saudara ya, Pak Arif ini saksi ya, saudara nyatakan untuk yang BAP nomor 5 ya Pak ya, Bapak sampaikan saya pernah bertanya, yang saya ketahui ada pengeluaran 500 juta ya, lalu diberikan kepada Sofi, tadi majelis sudah tanyakan karena katanya sudah diserahkan Sofi, Pak Sofi ya. Saya tidak tahu kenapa di bon yang ditunjukkan ini tidak ada keterangannya. Saya pernah bertanya mengapa ditutup dan dalam tulisan keperluannya dijawab bahwa karena bon tersebut mau diaudit. Nah, sehubungan dengan keterangan Ibu ini, kalau SPI ini tahu adanya bon sementara, kenapa di kesannya ini dihapus, ditutupi atau mau disembunyikan? Coba jelaskan ke majelis. Karena uang itu yang saya antarkan ke Bandung, Pak.